wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Mari kita langsung saja ke materinya. Di sini ibu akan menjelaskan tentang pernapasan pada hewan. Nah, di sini ada 7 ya alat dan sistem pernapasan. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung. Yang ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Yang pertama, kita bahas alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah yang disebut vermes. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Nah, ini untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, cacing ini menyukai tempat yang lembab. Coba perhatikan pada gambar ini alat pernapasan pada cacing. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea ini disebut trakeola. Nah, anak-anak, trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, coba perhatikan gambar ini. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Nah, sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Kira-kira apa ya fungsinya pembuluh darah halus? Nah, anak-anak, pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air.
Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Nah, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, anak-anak, saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, coba anak-anak amati gambar ini. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Nah, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Nah, anak-anak, gambar anak panah biru ini menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, anak-anak, di sini ada gambar katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidupnya di darat dan hidupnya di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembar-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Nah, insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit ya anak-anak. Nah, permukaan kulit katak selalu basah agar mudah memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, anak-anak, coba lihat nih gambar ular ini nih. Hewan termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Nah, paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam anak-anak. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung. Nah, anak-anak, ini ada gambar burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara ini sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara anak-anak. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Nah, sebaliknya anak-anak, saat terbang, burung ini tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru.
Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Nah, saat burung terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Nah, anak-anak, kantong udara juga membantu burung saat terbang. Nah, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suaranya. Yang ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Nah, di sini ada dua mamalia. Ada mamalia darat dan mamalia air. Contoh mamalia darat yaitu kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Untuk mamalia air contohnya ikan paus, duyung, lumba-lumba. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya nih anak-anak, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup pun terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.